Ya, Mirsa, safari kampanye calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo berlanjut di Bandung, Jawa Barat, dan Jokowi JK saat ini akan mengadakan konferensi pers terkait dengan pemenangan Jokowi JK. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya konferensi pers, kita langsung bergabung dengan Bandung, Jawa Barat. Ya, ada Rahka Susanto di sana. Langsung saja kita saksikan, pemirsa. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita gunakan kesempatan emas ini untuk mengubah Indonesia melalui jalan kebaikan dan kemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dua jari. Kemudian ini yang kedua. Kami ingin menyampaikan program nyata Jokowi dan Yusuf Kala. Yang kedua, ini penting sekali. Kami ingin menyampaikan program nyata Jokowi dan Yusuf Kala. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kami ulangi, jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme PNS, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri secara bertahap selama 5 tahun, dan program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level di daerah. Jadi kami ulang lagi, program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai ke level daerah. Yang kedua, mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa, di mana setiap desa rata-rata akan mendapatkan 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus, dan ini juga penting, dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Ketiga, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini memberikan subsidi 1 juta rupiah setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Yang keempat, program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga, dan kemudian pembangunan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah, serta pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektar lahan pertanian baru di luar Jawa. Kemudian juga pendirian Bank Petani dan UMKM, serta penguatan Bulog. Kelima, perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Keenam, menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun, dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan industri digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, pelayanan kesehatan gratis, rawat jalan dan rawat inap dengan kartu Indonesia Sehat.
dan pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Kedelapan, membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Ini yang ke-8 perlu diulang. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Kesembilan, mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara yang di dalamnya adalah anak-anak petani, anak nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lainnya melalui Kartu Indonesia Pintar dan menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan target partisipasi 100% untuk SD, 95% untuk tingkat SLTP, dan mewujudkan kurikulum yang berkualitas, menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan bagi guru, termasuk ini di dalamnya tunjangan sertifikasi, dan meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan program sertifikasi guru. Saya kira itu 9H program nyata Jokowi dan Yusuf Kala yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini penting sekali untuk diketahui oleh seluruh rakyat agar hal-hal yang nyata itu bisa dilihat, kemudian bisa dipakai untuk menentukan pilihan tanggal 9 yang akan datang. Saya kira itu, Ibu dan Bapak sekalian, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Sebentar. Apa ini? Oh, nyantar itu. Sebentar dulu, jangan foto dulu, jangan foto. Barangkali di antara teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya, silakan. Nanti saya tunjuk satu-satu. Tapi intinya saya ingin sampaikan, yang disampaikan tadi bukan hal baru, tapi ini penegasan sebagai summary. Ya, silakan. Oke, Anda. Ya, silakan. Dari Suara Baruan, yang keras, Mas. Ada mikrofon wirelessnya. Terima kasih. Saya Otman dari Suara Baruan, Pak. Yang pertama, pertanyaan saya, kenapa memilih Bandung untuk melakukan konferensi pers ini, Pak? Kenapa tidak Jakarta sebagai pusat ibu kota Indonesia? Kenapa tidak Surabaya ataupun Semarang yang merupakan simbol dari dukungan masyarakat seperti Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi? Terus yang kedua, Pak, antisipasi penggelembungan surat suara maupun DPT jelang Pilpres ini. Apa-apa aja tindakan yang akan dilakukan mungkin, Pak, langkah-langkah antisipasi ke depan supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan aman dan lancar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi semua kota yang ada di Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sama saja. Hanya memang pas ketemunya saya dengan Pak JK di sini, ya, kita sampaikan di Bandung. Karena memang di Provinsi Jawa Barat kampanye terakhir ini kami lakukan, karena memang beberapa kota dan kabupaten
belum pernah kita kunjungi. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi mengenai pelaksanaan Pilpres nanti, terutama agar terselenggara Pilpres yang jujur, adil, dan damai, bebas dari kecurangan, bebas dari money politik. Kita di setiap kota dan provinsi juga sudah yang pertama sudah siap saksinya. Yang kedua yang penting, kita juga sudah menyiapkan Satgas anti money politik dan Satgas anti curang di setiap kota, kabupaten, dan provinsi. Ini nanti yang akan menjaga tidak hanya pas hari hanya, tetapi sebelum dan setelahnya. Ya, saya rasa terjawab. Silakan Mbak, yang belakang. Semua minta taken, sudah berperangkap. Semua orang nanti semua orang minta tentang. Mikrofon ya. Terima kasih Pak, saya Sunaria dari liputan6.com. Saya mau bertanya ke Pak Jokowi, program nyata ini sekaligus bisa disebut sebagai janji. Nah, sekarang ini semakin keluar lagi serangan dari capres yang lain bahwa Bapak selalu berjanji gitu. Dan disebutkan janji Bapak sebagai gubernur itu belum tuntas katanya. Nah, sekarang sudah mulai berjanji lagi. Kira-kira Bapak bagaimana meyakinkan kepada publik atau mungkin kubu capres nomor 1 bahwa janji ini akan terlaksana gitu? Karena mereka selalu menyerang janji-janji sebelumnya itu belum terlaksana, sekarang sudah mulai berjanji lagi. Ya. Berjanji lagi. Oke. Pak, makasih. Saya tampung aja dulu ya pertanyaannya, sekaligus yang kedua, Mbak. Silakan, Mas. Dua-dua aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emir dari Media Indonesia. Ini ingin minta tanggapan dari entah Pak Jokowi atau Pak JK mengenai kondisi kampanye kemarin ini, hingga mungkin antisipasinya ke pas pelaksanaan, yaitu kita kan sudah menyaksikan bahwa kampanye ya di media massa ataupun bahkan juga di masyarakat itu udah cenderung brutal, bahkan udah ya cenderung memecah persatuan di masyarakat, seperti ya ada kayak Syiah segala macam yang ya bentuknya memang memojokkan pasangan Pak Jokowi JK. Nah, ke depan dan pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa memang ada kampanye yang sudah di luar batas. Nah, ke depan apa yang diharapkan dari Pak Jokowi JK dalam Pilpres mendatang yang sudah 6 hari ini, untuk kepada pemerintah ataupun penyelenggara untuk mengantisipasi yang ya aksi-aksi seperti ini kan ini udah bukan lagi sekedar netralitas, tapi masalah ancaman terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 1 lagi apa? Yang nomor 2 Pak. Saya minta satu lagi, silakan. 3. Mana belah? Oh ya, Anda.